Hari ini materi kita adalah tentang Adobe After Effects. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah pernah tahu ya gimana yang namanya After Effects. Adobe After Effects ini sekarang sudah versi yang 2020 kalau nggak salah ya, atau 2021 nih. Udah lama nih nggak update. Yang saya gunakan adalah Adobe After Effects 2020. Nah, aplikasi Adobe After Effects ini merupakan aplikasi dari Adobe untuk membuat animasi dan efek tambahan agar video yang dibuat seperti realistis gitu. Jadi nyaman dilihat dan memiliki karakter atau pesan dari pembuat si video itu tersampaikan. Untuk memulai Adobe After Effects, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini ada pertama di sini ada new project sama open project. Kalau new seperti biasa untuk membuat project baru. Ya. Di dalam After Effects ini ada yang namanya new composition. Ya. Jadi kalau kemarin itu composite, sekarang composition ya seperti ini. Ini adalah tampilan dari komposisi project yang kita buat. Yang pertama di sini untuk yang basic ada presetnya ini banyak, tinggal pilih aja. Kalau preset ini settingannya sudah default. Nah, kalau misalkan mau pakai yang 4K, di sini sudah ada yang 4K. Terus yang standar saat ini adalah PAL-DV yang widescreen atau yang PAL-DV. Kalau yang PAL-DV dulu ya, saya tahun berapa 2014 di TV pakainya yang ini nih, PAL D1 DV, yaitu ukurannya 720 x 576. Ini juga settingan yang sesuai dengan TV saat itu. Nah, tapi untuk saat ini TV rata-rata TV itu sudah widescreen. Nah, TV-nya sudah widescreen, jadi masih pakai yang ini juga, cuman bentuknya widescreen. Nah, frame rate-nya itu menggunakan 25 fps. Nah, untuk saat ini TV udah digital ya, jadi ini nggak ngaruh sebenarnya. Yang 29 atau pakainya NTSC juga sama aja bisa dijalankan. Tapi sesuai format aturan di daerah wilayah Asia, ini seringkali saya ingatkan bahwa daerah sini adalah menggunakan PAL system ya. Jadi frame rate-nya 25. Nah, kemarin waktu ujian ada juga yang ngasih 14, ada yang ngasih 60. Nah, kenapa seperti itu? 60 itu biasanya digunakan pada saat slow motion seperti itu ya. Jadi untuk yang frame rate-nya nanti dirubah ke 60. Kenapa? Karena supaya banyak gambarnya gitu. Makanya kalau supaya banyak gambarnya tapi dengan resolusi yang bagus, itu ada di 25 fps, 60 fps. Bahkan sekarang untuk yang 4K ada juga yang sampai 100 fps. Saya kemarin baru lihat untuk handphone, perekaman handphone menggunakan Note 20 Ultra itu pakainya 100 fps. Terus kemudian background colornya bisa diganti, mau pakai warna apa silakan. Di sini bisa warna-warni ya, terserah, tapi saya pakai yang warna hitam aja. Nah, ini seperti ini bentuknya.
Untuk di bagian kiri ini namanya project panel ya, yang sebelah kiri ini project panel, sedangkan yang ini adalah bagian composition panel ya. Ini composition panel bagian yang ini, sedangkan bagian yang bawah ini adalah timeline. Kalau di belajar Flash gitu ya, di Premiere juga sama, ini namanya timeline ya, timeline. Di atas ini ada tool panel ya, di bagian ini ada tool panel. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada audio, ada panel audio, ada panel preview ya, ada panel efek ya, banyak di sini, ada online, library, banyak lagi di sini. Nah, terus kemudian di bagian bawah sini ini ada panel disebutnya panel composition, panel control ya. Di sini ada untuk yang preview, viewer dan lain-lain. Nah, di sini juga mau bentuknya besaran dari format, besaran dari previewnya mau ukuran apa, mau full, setengah, atau third ya. Gitu. Terus kemudian aktif kamera, nanti biasanya ada penggunaan kamera di sini, view 1 dan lain-lain untuk 3D dan lain-lain. Sini nanti ada namanya flowchart, composition flowchart dan lain-lain juga ada di sini ya. Terus kemudian jika sudah dijalankan seperti ini, kita lupa nih settingnya, berarti masuk composition, new composition kalau mau bikin komposisi baru. Tapi kalau misalkan komposisi mau dirubah, composition setting, kita bisa setting lagi atau rubah lagi komposisi dari ukuran format file yang akan kita buat. Nah, langsung saja saya akan masukkan ke sini satu buah materinya ada di Nah, di dalam file di dalam materi, di dalam Spada ya, saya tampilkan link untuk mengambil materi. Itu ada yang namanya First-Kick ya, bentuknya Photoshop PSD. Nanti Anda tinggal ambil aja salah satu, terus kemudian ambil layernya, ada yang First-Kick, ada bola, ada background. Nah, saya ambil salah satu dulu, First-Kick. Oke, terus saya import lagi tadi yang First-Kick, terus kemudian yang bola, terus saya masukkan lagi satu lagi backgroundnya. Saya masukkan semua. Oke.
Di sini ada 3 layer yang saya sudah masukkan. Untuk masukkan layer tinggal tarik saja dari sini ke bawah. Background kick, nah ini untuk backgroundnya saja. Nah, karena ini tidak terlihat yang lain-lainnya, backgroundnya saya klik, tarik, tahan, langsung ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, filenya seperti ini. Di sebelah kiri, di sini ada yang namanya current time indicator, ya. Current time indicator ada di sebelah kiri. Terus kemudian di sini ada kalau misalnya bentuknya ini ada selektornya. Ini namanya magnification bar. Magnification bar untuk menggeser-geser bar yang ada di dalam timeline. Terus kemudian di sini ada playhead. Nah, playhead di sini adalah current time indikatornya. Current time indicator. Ya, kalau yang di sini tadi position time display-nya. Current time indicator tapi position time display. Ya, posisinya ada di sebelah mana nih? Jadi kalau misalkan kita mau pindah ke 20 misalnya, ini tinggal digeser aja ke 2, enter. Dia akan pindah ke bagian menit ke 2.10 sebenarnya. Seperti itu. Terus kemudian di bagian bawah ini ada untuk zoom. Jadi untuk zoom dari panjang timeline ini, untuk zoom ada di bagian bawah sini, ya. Nah, terus kemudian di bagian ini, ya, di bagian ini ada untuk view, ya. Misalnya bisa ditampilkan atau tidak dari sebuah layer, itu ada gambar mata. Kemudian ada gambar soundnya, ya, di mute, mau di mute atau tidak kalau ada soundnya, ada suaranya. Terus kemudian di sini ada yang namanya titik, ini adalah solo. Solo ini adalah untuk titik-titik untuk animasi. Terus kemudian di sini ada lock, gambar kunci. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin, kita akan merubah sebuah layer, terus kemudian kita tidak ingin layer lainnya itu terganggu, maka kita bisa klik di bagian kunci ini. Jadi layer-layer yang lainnya tidak akan terganggu, gitu, ya. Seperti itu. Terus di sini ada warna. Nah, warna ini bisa kita rubah. Indikatornya warnanya, misalkan mau pakai warna yang biru, yang ini warna yang kuning, itu terserah kita. Itu menandakan warna-warni dari layer yang akan kita supaya hanya sebagai indikator saja, tidak mempengaruhi gambar, ya, hanya sebagai indikator saja. Kemudian di sini ada layer name, nama dari sebuah layer. Ini layernya bisa diganti dengan enter. Enter. Di kanan aja lah. Terus kemudian cari di sini di name. Nah, ini harusnya kan bisa di enter, ya, tapi nggak bisa. Oh, enternya yang tengah. Bisa diklik, terus kemudian enter. Enternya pakai yang sebelah kiri, ternyata kanan tidak bisa. Oke, terus kemudian di bawah ini ada toggle switch mode, ya. Kita di sini bisa ada yang bentuknya mau normal atau mau bikin multiply, overlay. Di sini ada untuk agar tampilnya tidak terlalu ini, modenya bisa kita aktifkan. Terus kemudian di sini ada timelinenya. Di sini ada garis buat tadi udah selektornya. Terus apa lagi? Nah, sekarang di bagian ini nih. Di bagian ini Anda bisa lihat di situ ada
Nah, ini bagian ini ada namanya shy, terus kemudian collapse transformation. Di sini ada quality, ada efek. Jadi kalau ada efek-efek yang kita masukkan di sini bisa tampil ya. Terus kemudian di sini juga ada frame blending, bisa ngeblending ya. Ini motion blur. Jadi ada untuk motion, membuat blur motion. Terus kemudian di sini ada adjustment layer dan 3D. Nanti kalau pakai 3D berarti ininya diaktifkan. Di sini ada untuk parent. Jadi kalau parent itu adalah kalau kita berikan efek parent kepada bagian yang lain, maka layer tersebut akan mengikuti parentnya, gitu. Seperti itu. Terus sudah. Kemudian export movie. Ini kalau kayak gini di enter, untuk kembali lagi ke position kita harus kliknya di bagian position. Jadi kalau misalkan kita ketika enter, dia akan pindah ke bagian layer seperti ini, akan ditampilkan untuk, jadi jangan panik kalau misalkan ini kok yang lainnya hilang gitu ya, yang lainnya hilang, kita bisa klik yang bagian composition. Nah, oke. Kita akan coba untuk ke berikutnya, yaitu tentang basic transformation ya. Untuk basic transformation, untuk di dalam slide saya tidak masukkan ke dalam slide, tapi adanya di dalam saya jelaskan saja untuk. Nah, kita akan coba membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, jadi bolanya lari, kemudian ada post kick. Oke, saya ulangi lagi, bolanya keluar dari bawah terus sampai sini, kita animasikan dan kemudian seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, itu kita akan buat seperti ini. Ini dengan transformation kita akan gunakan transform ya. Di sini bisa kita lihat anchor point itu adalah bagian yang tengah ini. Jadi ketika kita lakukan pergerakan, kita akan lihat dari sininya. Kalau anchor point ini harusnya ada di tengah. Kalau misalkan position rotationnya yang kita lakukan tidak di tengah, misalnya gini, anchor pointnya ada di bagian misalkan ada di bagian sebelah kiri misalnya. Nah, di sini misalkan anchor pointnya, maka ketika kita buatkan dia rotation, dia akan seperti ini. Jadi anchor point adalah titik di mana sebuah objek akan berputar. Makanya kita geser ke bagian anchor pointnya supaya agak tengah ya. Jadi perputarannya agak bagus. Kemudian di dalam transformation ini ada position. Position juga kita bisa arahkan mau ke kanan atau ke kirinya bisa. Terus kemudian scale-nya juga bisa ya, kecil, besar. Nah, nanti kita akan kecilkan dulu posisinya. Kita akan kecilkan dulu, berawal dari kemudian awalnya ada di sebelah kiri posisinya ya, dari bawah, terus kemudian posisinya di sini. Nah, kita akan gerakan dari sisi kiri ke kanan misalnya. Nah, pertama untuk melakukan animasi ini harus diklik pada bagian ini. Ini ada namanya time variety stopwatch. Klik di sini. Kita akan animasikan dulu, dia bergerak dari sisi kiri ke kanan. Nah, kita tekan dulu variety stopwatch-nya.
Terus kemudian kita arahkan playheadnya misalnya ke bagian 20 misalnya ini ya, 20 detik. Terus kemudian kita geser posisinya ke arah ini ya, nanti kan larinya ke sini terus begini, terus ini ke tengah kan. Nah kita arahkan aja ke sini ini misalnya, maka dia akan bergerak dari sisi kiri ke kanan. Atau kita rubah dulu deh ke sini. Sini dulu deh, misalkan di 12 dia akan larinya ke sini, terus kemudian di 16 dia akan larinya ke sini. Sorry, ininya kok nggak ada, nggak hidup. Position, pastikan di sebelah kiri dulu ya, klik di sini, terus ada di sebelah 12 dia akan lari ke sini, di 16 dia akan lari ke sini, di 20 dia akan balik lagi ke sini. Nah, jika saya jalankan dia akan jalan seperti ini. Lambat sekali. Oke, ini terlalu lambat. Nah, set. Balik lagi ke sini. Kita berapa detik sini? 11 detik aja nih. Biar lebih cepat ini bisa ditarik. Kecil lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa ada supaya dia lebih akurat, lebih halus ya. Jadi di sini bisa dirubah jadi bezier supaya dia lebih halus, bisa digunakan bezier. Nah,
Terus kemudian animasinya juga bisa kita lebarkan ya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa blok secara keseluruhan dan kita bisa persempit lagi ya, persempit lagi seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa membuat tadi baru position. Nah, sekarang kita akan buat dia untuk apa namanya, scale. Scale-nya juga akan kita perbesar dari kecil ke besar. Arahkan playhead ini ke kiri, selektornya ke kiri, terus kemudian klik di time variety stop-nya. Nah, terus kemudian pada saat terakhir sini kita besarkan scale-nya. Nah, sehingga nanti hasil dari animasinya dia akan bergerak dari jauh ke depan ya, dari jauh ke depan. Nah, terus kemudian rotation juga sama, kita arahkan lagi playheadnya, current time indikatornya ke kiri, terus klik di time variety stop, terus kemudian pada saat di sini kita mau putarnya berapa kali, misalnya 5 kali, enter aja 5 dan di enter. Nah, seperti itu. Muternya terlalu panjang ya, ini jangan 5 deh, 2 aja. Coba seperti itu. Terus kemudian yang first kicknya ini kan tidak tampil. First kick ini akan tampil pada saat dia begini, kita berhenti, terus kemudian muncul first kick. Nah, muncul first kick ini akan dimunculkan pada saat di sini, berarti yang first kick kita geser ke bagian sini. Jadi pada saat di sini dia akan muncul. Nah, dari kecil ya, ininya dari kecil, berarti kita transformasikan scale-nya dari sini, kemudian klik bagian ini kita kecilkan, terus sampai sini kita besarkan. Nah, agar tampilan first kick-nya ini apa namanya, bagus ya, kita bisa kasih keyframe asisten namanya easy is ya, atau easy in atau nanti easy out. Kalau easy is seperti ini, jadi supaya lebih halus, atau kita kasihnya jangan easy is, kita kasihnya easy in, easy is in. Nah, jadi nggak terlalu kaku ya, gitu. Baik, demikian untuk materi hari ini. Silahkan dilakukan uji coba ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam grup WA saja. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.